Tanda petik tunggal 7 berapa? 6, 2, 3. 6, 3, 5, 6, 3. Sudah, Faris sudah bisa? Tolong, coba penulisan Jumat menggunakan tanda petik. Gimana yuk? J. Inilah Faris Ramdan Mirano, siswa kelas 3 dasar dari SLB Negeri Cilacap. Jauh sebelum ia datang ke dunia, Faris sudah ditempa ujian. Ia lahir prematur di usia 31 minggu. Hidupnya diawali perjuangan. Tak hanya tubuhnya yang rapuh, Faris juga harus menjalani hari-hari dalam kegelapan. Dirinya tak mampu melihat cahaya. Wow, keren. Ya, nama sama Frida. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Mau ngapain Faris? Nih, kita mau jamming, guys. Pada awalnya, orang tua Faris sempat terpukul. Namun, Rizky Yuni Astuti, sang ibu, dengan cinta dan kesabaran yang tak terhingga, senantiasa menemaninya dalam keseharian. Itu ya namanya Allah Maha Penyayang. Tak coba kunci apa mah? Ini Terus aku sekarang belajar apa lagi ya waktu itu? Oh, let's go. Only must be smart below. Aku coba nih dari bisa langsung otodidak tapi setelah langsung bisa. E minor, C, D. Nah, terus omnya D, sama masih gini. Dalam kegelapan itu, Faris justru menemukan cahayanya sendiri. Dengan keyboard peninggalan sang kakek, Faris belajar menekan tuts. Pendengarannya yang tajam dan melampaui orang-orang di sekitarnya, membuatnya menguasai chord dan melodi lebih cepat. Sang guru, Lucky Febrianova, menyadari bahwa Faris bukan siswa biasa. Ia memiliki bakat istimewa. Faris itu masuk sini dari mulai kelas 1 SD. Itu ketika dia survei, ceritanya apa ya? Survei sekolah datang ke sini itu belum masa pendaftaran ya. Pendaftaran peserta didik baru itu belum. Dia itu survei, yang dia tanyakan ke ibunya atau orang tuanya itu adalah ruang musik, ada ruang musiknya atau tidak. Itu langsung tanya itu di ruang musik waktu itu, ngajarin anak-anak lah, mengenalkan alat musik yang ada di sekolah gitu. Terus kemudian si Farisnya masuk, pengen tahu, pengen lihat, pengen dengerin. Terus saya selesai mengajar, si Faris itu kebetulan anaknya berani banget loh. Jadi langsung tanya, ini siapa Pak? Sama siapa ya? Saya ngomongnya sama siapa gitu. Jadinya saya pun juga senang lah ada anak yang berani ngobrol dengan orang yang baru dikenal gitu. Terus kemudian Faris itu langsung, di sini ada itu enggak keyboard. Nah, dia itu ternyata bisa keyboard. Sebelum masuk ke sini tuh dia sudah bisa chord-chord dasar lah. Waktu itu saya suruh main, memang langsung coba main, kamu bisa lagu apa gitu. Dia waktu itu main lagunya siapa? Wind of Change. Lagunya siapa ya itu saya lupa. Nah itu dia main loh, saya kaget ya. Dia umur 6 tahun apa ya? 6 tahun atau 7 tahun dia bisa main Wind of Change dengan BD bersama saya yang baru dikenal gitu. Love is gone and love is
Seiring waktu, bakat Faris meraih banyak penghargaan. Namun, perjalanan Faris di musik tak selalu mulus. Ia pernah terserang panik dan muntah di atas panggung karena gugup. Dibutuhkan kesabaran panjang dari orang tua dan guru agar rasa percaya dirinya berangsur tumbuh kembali. Faris itu sebenarnya punya permasalahan ketika dia tampil di depan umum, di banyak orang itu ditonton lah gitu. Dia sebenarnya punya trauma dulu sebelum masuk sekolah di sini itu. Dia waktu tampil di mana gitu, ibunya pernah cerita itu ketika dia tampil terus lupa lirik atau salah chord gitu, disorakin gitu loh Pak. Jadinya dia itu mentalnya pernah down. Tapi setiap tampil di sini itu memang harus kami misalkan dipanggil oleh pemerintah kabupaten suruh tampil gitu Faris, itu harus kami treatment lah, ajak kami jalan-jalan, muter-muter dulu sebelum tampil di depan. Itu 10 menit atau 15 menit harus kita panaskan dulu. Entah dia megang keyboard dulu, harus nyaman dulu sama tempat baru begitu. Karena ya ada trauma sedikit lah kalau dia tampil. Nah, kebetulan kemarin waktu Pak Menteri datang itu saya juga kaget. Itu lagunya baru, itu kan katanya Pak Menteri suka Jangan Menyerah ya, lagunya The Massive itu. Nah itu saya dadakan itu, Riz kamu bisa lagunya The Massive Jangan Menyerah, lagunya gimana Pak gini ya, karena instingnya musiknya dia memang betul-betul bagus. Begitu dengerin 1 kali, latihan hanya 3 kali, Pak Menteri datang, gereng langsung dia mengiringi angklung. Nah yang saya kaget mentalnya Faris itu ketika padahal kan ditonton banyak orang loh, dia sama sekali nggak ada groginya gitu. Faris tampil memukau sebagai pengiring musik kehormatan sekolahnya saat kunjungan Kiai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Muti. Faris menyambut kunjungan itu dengan hati gembira. Terkait hal ini, Kiai Menteri juga menambahkan, jadi sekolah luar biasa itu memang untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang memang tidak bisa ditampung di sekolah inklusi. Tapi mereka yang masih bisa ditampung sekolah inklusi itu sudah mulai kita lakukan. Dan itu kan kebijakannya sudah cukup lama. Karena itu maka kami mengajak semua pihak untuk dapat memberikan dukungan terhadap program ini. Karena ada sebagian masyarakat yang belum siap untuk anaknya belajar bersama-sama dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi memang ada kendala kultural. Kisah Faris membuktikan bahwa keterbatasan hanyalah kata-kata. Dengan dukungan dan cinta, setiap anak memiliki kemampuan untuk menemukan cahaya dan bersinar di jalannya sendiri. Semuanya dangdut aja aku siap. Mau apa nih? Keroncongan nih? Apa-apa nih? Tak mainin nih. Nih. Jarang banget lah aku jamming sama dari kementerian gini, jarang banget. Ini kesempatan asli.